Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merayakan Natal baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di kampung halaman. Dalam rangka kita merayakan Natal, biarlah setiap kita dapat menjaga kesehatan kita baik secara jasmani maupun rohani. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tenang dan teduh kita akan menghampiri Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian. Hai malaikat dari surga, hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia, bawa kabar baru suka juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Kita pujikan bait yang ketiga, hai majus dari timur. Hai majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilikan Allah-Mu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena tahun ini kami bisa memperingati kelahiran-Mu dengan suasana baru dan setiap kami juga mendapatkan berkat Natal yang baru. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kembali. Ya Bapa, biarlah sukacita kami dalam memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu tidak hanya di acara Natal saja, tetapi hari ini dan seterusnya biarlah kami memiliki gairah dalam beribadah secara online maupun offline. Dan pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sajalah yang menjamah dan mengurapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ayat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kelahiran Yesus merupakan kabar sukacita bagi setiap kita, karena kedatangannya membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengandalkannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun di hadapannya karena kita masih belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahkan kita seringkali menyombongkan diri di hadapannya. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita dan memohon ampunan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian terlalu besar. Kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami selama ini menyombongkan diri kami masing-masing. Kami merasa bahwa kami mampu menjalani bahkan menghadapi segala sesuatu tanpa melibatkan Engkau. Kami hilang kepercayaan kepadamu, Sang Pemilik hidup kami. Kami meragukan rencanamu dan pertolonganmu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mau belajar untuk percaya penuh kepada Engkau, dan kami mau belajar untuk berserah kepada Engkau. Biarlah kami tidak hanya sebatas tahu bahwa Engkau sanggup menolong kami, tetapi kami pun dapat merasakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca ayat pertanggapan kita
dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Biarlah setiap kita diberkati oleh Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Allah telah tercurah kepada setiap kita. Kasih-Nya nyata dan telah terbukti dengan lahirnya Kristus ke dalam dunia ini. Tidak hanya itu saja, kasih Allah juga dinyatakan di atas kayu salib. Melalui kasih yang telah dinyatakannya, maka setiap kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Dia. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian ketika Tuhan Yesus lahir. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka nantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GSRI Kebayoran Baru maupun Handetaulan dimanapun Anda berada. Kiranya sukacita Natal berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hingga saat ini kami boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur di saat Natal ini dapat terus beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan iluminasi dan kemampuan bagi kami untuk taat kepada firman Tuhan, dan kami pun diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah bersama-sama membaca dalam bacaan bertanggapan dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Kristus bagi kita
kita bagi Kristus. Apa artinya Kristus bagi kita dan kita bagi Kristus? Ketika Allah melihat bahwa manusia sudah tidak berdaya dan tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya, dan tidak ada apapun yang bisa dikerjakan oleh manusia sehingga ia bebas dari dosa, sehingga ia bebas dari kematian yang kekal, maka Allah merencanakan keselamatan yang begitu lengkap dan begitu indah di dalam Kristus. Dan Allah menyatakan kasih-Nya yang besar itu dengan menghadirkan Kristus ke dalam dunia. Setiap tahun kita merayakan di bulan Desember, Kristus lahir ke dalam dunia, menjadi manusia, dan dipersiapkan untuk menghadapi kematian di kayu salib, supaya lunas terbayar segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam Roma 5 ayat 1 Rasul Paulus berkata, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa orang Kristen itu menerima keselamatan, diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa berelasi dengan Allah karena dosa-dosanya sudah terlebih dahulu dibayar oleh Kristus. Dan Alkitab juga menggunakan istilah pembenaran atau dibenarkan. Bagaimana cara membenarkan kita? Yang dibenarkan adalah diri kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Tadinya status kita adalah orang berdosa. Sekarang sesudah menerima Kristus, sesudah menerima keselamatan dalam Yesus, maka kita disebut orang yang benar, tapi lebih tepat lagi dibenarkan. Jadi arti daripada dibenarkan adalah Allah mendeklarasikan bahwa setiap orang yang telah ditebus Kristus, yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dinyatakan sebagai orang yang tidak berdosa. Itu artinya pembenaran. Dan pembenaran ini tidak terjadi dan tidak bisa terjadi oleh karena apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Tidak. Jadi tidak bergantung kepada kita apakah rajin beribadah, apakah kita rajin memberi persembahan, apakah kita rajin berpuasa dan sebagainya. Itu semua tidak dihitung sehingga kita diselamatkan atau kita menerima pembenaran. Jadi pembenaran itu berasal dari Allah dan anugerah Allah dan dikerjakan di kayu salib ketika Kristus mati dan di sana membayar semua dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus itu. Nah, saudara-saudara, di Inggris ada seorang yang pergi dari Inggris, dari England, mau keliling ke berbagai tempat-tempat di negara Eropa. Lalu dia membawa mobil Rolls Royce dan dia bawa dengan kapal boat untuk menyeberang laut. Lalu dia baru akan nanti menggunakan mobil ini di berbagai kota. Tetapi baru saja dia memulai perjalanan di sebuah kota di Eropa, tiba-tiba mobil itu motornya rusak, jadi tidak bisa berjalan. Kemudian dia kirim pesan, dia hubungi pabrik Rolls Royce di England dan mengatakan mobilnya tidak bisa berjalan, tidak bisa digunakan. Lalu pihak Rolls Royce datang mengirimkan teknisinya dengan naik pesawat dan dibetulkan sehingga mobil itu bisa lancar digunakan, dan teknisi itu kembali lagi naik pesawat pulang ke England. Lalu dia bisa menikmati mobil itu dengan nyaman. Lalu di sana dia berpikir, saya nanti bayar berapa ya uang montir ini? Akhirnya dia pulang ke England dan dia hubungi lagi ya tempat servis daripada mobilnya, dan dia telepon, dia tanya, Pak, saya harus bayar berapa tentang kerusakan mobil saya kemarin di negara sana? Lalu pemilik
Rolls Royce itu bilang, Bapak tidak usah bayar apa-apa. Di dalam catatan kami tidak ada mobil Rolls Royce yang rusak. Jadi itu bagian daripada justification atau bagian daripada pembenaran. Jadi mobil itu dibetulkan tanpa bayar apa-apapun lagi. Nah, hal yang mirip, kita diampuni dosa kita oleh Kristus karena Kristus sudah membayar, dan tanpa melakukan apa-apa lagi kita menjadi anak-anak Tuhan, dan itulah anugerah yang luar biasa. Di ayat 2 Roma 5, oleh Dia, oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi jalan masuk kepada anugerah Allah itu adalah juga Kristus. Dari Kristuslah kita memperoleh jalan masuk, dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Oleh kematian Kristus, oleh anugerah Yesus, kita beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi dari iman kepada iman, Allah memberikan iman kepada kita sehingga kita percaya, dan oleh iman itu kita juga bisa masuk kepada anugerah Allah, dan di dalam anugerah kita dikatakan berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah yang kekal. Satu saat nanti kita akan dibawa oleh Kristus menerima surga yang sesungguhnya, surga dalam kemuliaan Allah yang sesungguhnya, dan semua orang umat percaya akan dikumpulkan Allah di sana. Dan inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena iman kita berharap dan yakin bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. 100% anugerah Allah. 100% bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah, hadiah dari Allah. Dan bukan karena ada sesuatu yang kita kerjakan, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, jangan ada orang yang memegahkan diri ketika dia menjadi seorang Kristen. Ayat 3 sampai 5 saya kupas satu persatu. Ayat 3 dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah saudara-saudara, dikatakan karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Normalnya kita pasti menolak kesengsaraan. Kesengsaraan itu tidak enak, kesulitan itu tidak enak, ya, konflik tidak enak. Banyak sekali masalah-masalah yang sulit dihadapi oleh kita semua, bahkan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Tetapi Rasul Paulus berkata, orang Kristen bisa bermegah di dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu ada manfaatnya. Karena kesengsaraan itu ada tujuannya, yaitu ketekunan, menimbulkan ketekunan. Kita tekun berharap pada Allah, kita tekun berdoa kepada Allah, kita tekun mendekatkan diri pada Allah ketika kita menghadapi kesengsaraan dan kesulitan. Biasanya kalau kita masuk di dalam zona nyaman, kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah yang memberikan yang kita miliki, kepandaian kita, harta milik kita, keluarga kita, rumah kita, anak-anak kita, dan semua. Amsal 3 ayat 5 berkata, akuilah Allah dalam segala hal, karena Allah lah sumber segala berkat. Segala yang kita miliki berasal dari Allah. Nah saudara-saudara, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin berharap pada kekuatan Tuhan. Itu yang harus terjadi. Jangan menolak atau jangan menghindari, jangan menyesali kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tetapi
harusnya itu mendorong kita makin rendah hati di hadapan Tuhan, makin bersungguh-sungguh dalam iman kita, karena Allah menyediakan ribuan janji-janji yang ada di Alkitab bagi kita di dalam setiap keadaan. Nah, saudara-saudara, ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, kalau orang menghadapi masalah, dia jadi tekun, tapi prosesnya harus dijalanin. Nah, kalau orang tekun menjalani kesulitan, menghadapi masalah, tekun di dalam iman, maka dikatakan tahan uji. Tahan uji biasanya kalau kita sudah menghadapi masalah-masalah dan kita menang dalam iman, kita berhasil menghadapinya dengan iman. Maksudnya dengan iman apa? Kita hadapi dengan Tuhan. Semua manusia menghadapi masalah, tetapi belum tentu mereka mengandalkan Tuhan. Semua orang di dunia ini bermasalah, tetapi orang Kristen diberi hak istimewa untuk menjalani masalah-masalah hidupnya bersama dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan Allah memerintahkan agar kita melakukan hal-hal yang baik dan benar di tengah berbagai masalah dan kesulitan. Nah, ketika kita menang menghadapi tantangan dan godaan dan kesulitan, maka kita menjadi tahan uji. Artinya ya kita sudah menang dan terus dibimbing untuk menang. Kemenangan demi kemenangan itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang akan terjadi di depan sana, sesuatu yang dijanjikan Allah jauh di depan sana, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kalau kita berharap sesuatu terjadi di dalam dunia ini, misalnya kita merencanakan sesuatu dalam bisnis kita, atau kita berharap sesuatu kepada orang lain, misalnya kita titipkan uang itu kepada orang lain lalu minta orang itu menjalankannya, maka kita berharap kita mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tetapi seringkali banyak terjadi masalah ketidakpercayaan, masalah penipuan dan sebagainya. Ketika kita berharap pada seseorang dan meminta dia mengerjakan sesuatu pada kita, belum tentu dia sanggup mengerjakan. Belum tentu dia bukan orang baik. Anggaplah dia baik, tetapi ternyata bisnis itu salah perencanaan, atau tantangannya menjadi sulit di masa pandemi ini dan sebagainya. Nah, saudara, pengharapan di dalam dunia ini mudah sekali berubah, mudah sekali gagal, mudah sekali batal, mudah sekali manusia ingkar janji, mudah sekali manusia dalam keberdosaannya memanipulasi dan menipu satu sama lain, sehingga perlu ekstra hati-hati dan membutuhkan bijaksana dan sebagainya dalam bertindak, berbisnis dan sebagainya. Tetapi pengharapan yang di dalam Allah, pengharapan yang dinyatakan Allah dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi pengharapan dalam Kristus ada anugerahnya. Ada kehadiran Allah yang terus-menerus, ada kehadiran Roh Kudus, ada kehadiran kasih yang berlimpah. Dikatakan di sini, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dalam iman yang sudah kita terima, dalam dalam interaksi kita dengan Tuhan, dalam ketaatan kita kepada Allah. Jadi di dalam diri kita dikatakan sudah ada Roh Kudus, Roh yang selalu berbicara kepada kita, Roh yang akan memberi penghiburan kepada kita ketika kita mengalami kesedihan dan sebagainya. Roh Kudus juga yang menolong kita berdoa saat kita tidak mampu berdoa lagi dengan kata-kata kita, dan dikatakan Roh itu sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin ada yang bilang, wah, mana mungkin
Saya udah minta kok, udah berdoa kok, tapi kok nggak dapat. Tuhan nggak jawab doa saya. Bapak, Ibu, dan Saudara harus mengerti, Allah posisinya maha tinggi. Allah sudah memberi anugerah yang besar. Kita harus mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Harus tunduk kepada rencana Allah. Harus peka kepada pimpinan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita masing-masing. Dan Allah menginginkan kita selalu taat di dalam kebenaran. Keselamatan yang Allah sediakan itulah Kristus yang akan datang ke dalam dunia yang kedua kali. Dan ketika Kristus akan membawa kita ke dalam surga yang kekal, itulah pengharapan yang akan kita terus nantikan, yang terus akan memberikan penghiburan dan sukacita kepada kita. Coba bayangkan orang-orang di dunia ini yang tidak memiliki Kristus, yang tidak mendapatkan anugerah, mereka tidak akan pernah berelasi dengan Allah. Tanpa anugerah Allah tidak ada pembenaran, tidak ada pengampunan, tidak ada pengudusan, tidak ada jalan masuk ke dalam kemuliaan Allah, dan tidak akan menerima janji kedatangan Kristus yang kedua kali, alias mereka akan masuk ke dalam hukuman yang kekal di neraka. Jadi bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu limpah itu. Jadi beberapa poin kita lihat di dalam Roma 5 ayat 1-5. Di ayat 1 dikatakan kita sudah dibenarkan dan oleh iman kepada Yesus Kristus, sehingga kita memiliki damai yang kekal bersama dengan Allah. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Allah, dan kita menerima kemuliaan Allah yang kekal itu. Yang kedua, jikalau kita menghadapi kesengsaraan, jikalau saat ini kita menghadapi kesulitan, dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi jalani, terima segala keberadaan kita masing-masing. Jalani dengan iman, berjalan bersama dengan Allah. Rajin dan setia berdoa, rajin dan setia membaca firman Tuhan, supaya kita mampu menghadapi kesengsaraan itu, dan kita selangkah demi selangkah kita menjadi orang yang tekun di dalam iman. Dan kalau kita sudah tekun, maka kita menjadi orang Kristen yang tahan uji, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi makin setia kepada Allah. Lalu dikatakan orang yang tahan uji itu makin memiliki pengharapan yang besar kepada Allah, pengharapan akan kasih Tuhan. Nah, ketika kita memiliki pengharapan yang besar, kita tidak akan kecewa. Kita akan memiliki keyakinan dan sukacita yang besar, karena ada sesuatu yang sangat-sangat besar disediakan Allah bagi kita kelak, yaitu ketika Yesus akan datang. Dan di dunia ini pun Allah sudah berjanji tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi berkaitan dengan tema Kristus bagi kita, kita bagi Kristus, artinya Kristus telah diberikan kepada kita. Dalam Natal ini kita mengingat Allah merencanakan keselamatan di dalam Kristus. Allah, firman yang adalah Allah, yang bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, dikatakan menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Kristus menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya bagi kita. Kristus diberikan bagi kita. Lalu Allah juga meminta agar kita hidup bagi Kristus. Apapun yang kau makan, apapun yang engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dan gunakanlah kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan hidup bagi dunia, jangan hidup bagi diri sendiri, tetapi pertama-tama pikirkan hidup kita adalah milik Allah, hidup kita adalah anugerah Allah. Maka
kita juga harus mengembalikan hidup kita bagi kemuliaan Allah. Roma 14 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Seluruh hidup kita harus kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali di Amerika ada seorang bapak di ruang pengadilan melakukan kesalahan, lalu dia harus membayar denda $100. Dia dikasih pilihan bayar $100 atau bekerja di penjara 90 hari. Cuma masalahnya istrinya sedang sakit parah, sama sekali tidak bisa bekerja, dan dia mempunyai 5 anak kecil yang belum besar-besar yang mereka kekurangan makan. Jadi bapak ini dalam kesulitan. Kalau dia bayar duit nggak punya, kalau dia kerja 90 hari di penjara, tidak ada yang memberi makan keluarga mereka. Dia menceritakan masalahnya di depan hakim itu. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang ada dalam pengadilan itu memberikan uang yang ada di kantong mereka, dan terkumpullah $99,95. Lalu hakim bilang, kalau tidak $100, kamu tetap masuk penjara dan kamu harus kerja 90 hari. Akhirnya sudah nggak ada lagi, ya, duit sudah nggak ada. Semua orang udah ngumpulin yang ada di situ, terkumpul $99,95. Masih kurang 5 sen lagi, Bapak Ibu. Akhirnya dia berjalan mau meninggalkan ruang pengadilan itu, tiba-tiba dia ngerogoh sakunya. Dia menemukan uang yang betul-betul mencukupi uang kecil 5 sen, dan dia teriak, "Aku bebas, aku bebas." Dan akhirnya dia dibebaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia bebas karena 5 sen atau karena 95,95 sen? Dia bebas karena $100, bukan karena dia punya. Tiba-tiba dia ketemu 5 sen di kantongnya, luar biasa. Bapak ini begitu bahagia bisa pulang bekerja, memberikan makan bagi keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada sumbang siapapun dari kita sehingga kita dibebaskan dari dosa. Amin. 100% anugerah Tuhan Yesus, 100% anugerah Allah. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita hidup bagi Allah, karena Kristus sudah diberikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari sejenak kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pengharapan. Hadapi segala ujian, segala pencobaan, segala kesulitan dengan iman, supaya kita tekun dalam iman dan mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga kita tahan uji dan kita semakin memiliki pengharapan yang besar sebagai anak-anak Tuhan, dan hidup kita pun menyenangkan hati Allah, dan hidup kita seluruhnya bagi Allah. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Bukan kami yang merencanakan keselamatan, bukan kami yang berinisiatif untuk menyelamatkan diri kami. Bahkan sesungguhnya kami tidak sanggup melakukan apapun sehingga kami bebas dari hukuman kekal dan dari kematian yang kekal. Namun di masa Natal ini juga kami bersyukur merasakan kasih Tuhan, sukacita surgawi dilimpahkan kepada kami. Allah begitu besar kasih-Nya memberikan Kristus lahir ke dalam dunia, dan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dibenarkan, sehingga kami dianggap sebagai orang yang tidak berdosa, diselamatkan
dalam anugerah yang kekal dan sempurna. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak hidup bagi diri kami sendiri atau bagi dunia, dalam arti ketika kami melupakan Tuhan, tetapi biarlah tiap-tiap kami benar-benar penuh dengan kesadaran untuk selalu bersyukur, untuk selalu hidup memperkenankan hati Tuhan dan memuliakan Allah. Tolong kami, sertai kami, berkati kami semua ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-24. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan diberikan kepada gereja ketika kondisi sudah memungkinkan kita kembali ke gereja. Atau kita juga dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ataupun scan barcode. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan pujian Di Bethlehem telah lahir. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami, baik dalam bentuk kesehatan, kecukupan, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyatakan ucapan syukur kami dengan memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat membantu pelayanan Tuhan di gereja kami ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, dan juga berkatilah setiap kami yang saat ini masih belum bisa memberikan persembahan. Dan kami juga berdoa biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau sajalah yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Mari kita terus tekun berdoa. Kita akan berdoa bagi banyak hal. Mari kita tunduk kepala dan sementara saya berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus berharap akan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang terus nyata kami rasakan. Dan kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di masa-masa Natal ini kiranya Tuhan yang melindungi gereja-gereja dalam menjalankan ibadah-ibadah Natal. Tuhan yang memberi keamanan. Tuhan yang beri juga sukacita dan damai bagi seluruh bangsa Indonesia di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Gereja-gereja juga dapat melaksanakan ibadah bahkan hingga ibadah awal tahun baru. Berkati ya Tuhan agar pemerintah terus menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Polri dan TNI pun dapat menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya karena Tuhan menolong, melindungi dan menyertai mereka semua. Berkati terus warga Indonesia agar tetap dapat menjalankan aktivitas dengan bijaksana di masa-masa pandemi ini. Dan kami juga terus berdoa, Tuhan kiranya Engkau melawat dan mengulurkan kasih-Mu
bagi orang-orang yang sedang terkena positif COVID-19, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah isolasi mandiri. Tuhan, sembuhkanlah mereka dan berikanlah kekuatan baru buat mereka. Berkati juga agar pemerintah, Tuhan, beri kemampuan untuk menangani dengan sebaik-baiknya dalam menanggulangi masalah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga umat-Mu dalam masa-masa liburan. Kiranya Tuhan juga yang terus menjaga, terus memelihara, terus memberi sukacita bagi kami sekalian. Dan Tuhan yang memberkati ibadah-ibadah yang kami lakukan baik di akhir tahun maupun di awal tahun. Tuhan sertai umat-Mu, dan umat-Mu yang mungkin sekarang ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan, kiranya kehadiran-Mu nyata dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, menghibur mereka. Dan jemaat yang sedang juga bergumul dengan sakit penyakit tubuh mereka yang lemah, Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga menguatkan iman mereka, memberi semangat kepada mereka, dan tangan Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, dan kiranya Tuhan beranugerah memberikan pemulihan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini dan sempurnakanlah doa kami sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama agungkan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam penuh pengharapan di dalam Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita dan damai Natal dari Kristus Yesus, Raja Damai yang kekal, Juru Selamat dunia, dan kasih dan damai dari Allah Bapa yang sempurna, serta pertolongan dan penghiburan, sukacita dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya dicurahkan dan tinggal berlimpah-limpah atasmu sekalian, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.